Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahran Maulana dengan NIM 23 dari kelas Pendidikan Komputer angkatan 23 kelas A. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang materi bahasa Indonesia yaitu ragam laras ilmiah dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Baik, untuk yang pertama materinya yaitu ada pengertian ragam bahasa, di mana bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang berbentuk sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Bahasa memungkinkan manusia menyampaikan isi hati, pikiran, dan tujuan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua aktivitas manusia melibatkan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Melalui bahasa, manusia dapat memperoleh informasi, berbagi ilmu pengetahuan, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada hakikat bahasa, yang dimana bahasa memiliki beberapa sifat utama yang menjadikannya alat komunikasi yang efektif. Yang dimana memungkinkan pemahaman antar individu. Dari individual sendiri, setiap orang memiliki gaya bahasa yang unik, lalu dapat memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial, lalu sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Lalu ada ragam bahasa dalam sosiolinguistik. Ragam bahasa merupakan salah satu fenomena dalam sosiolinguistik, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dalam konteks penggunaannya di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman bahasa itu yang pertama, siapa yang berbicara, lalu menggunakan bahasa apa, lalu kepada siapa di komunikasi ditujukan, lalu di mana dan kapan percakapan terjadi, lalu yang terakhir apa tujuan komunikasi tersebut. Lalu ada ragam bahasa lisan dan tulisan, di mana ragam lisan merupakan eh, eh, komunikasi yang digunakan secara langsung yang melibatkan suara. Ciri khas dari ragam ini adalah intonasi, nada, dan ekspresi yang menyertainya. Misalnya dalam percakapan sehari-hari, seseorang bisa menggunakan nada tinggi untuk menunjukkan emosi tertentu. Lalu ada ragam tulisan dengan ragam lisan. Ragam tulisan berbeda dengan ragam lisan. Ragam tulisan lebih formal, berterstruktur, dan juga ragam ini digunakan dalam dokumen resmi, buku, dan karya ilmiah karena tidak disertai dengan intonasi atau ekspresi wajah. Ragam tulisan harus menggunakan tata bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Lalu ada ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah, yang dimana pertama ragam ilmiah itu digunakan dalam makalah, jurnal, skripsi, dan laporan penelitian atau sebagainya. Lalu menggunakan bahasa yang sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta. Lalu tidak menggunakan bahasa yang emosional ataupun subjektif. Lalu ada ragam non-ilmiah, digunakan dalam karya sastra seperti cerpen, novel, dan anekdot. Tidak terikat oleh aturan kebahasaan yang ketat lalu menggunakan bahasa yang lebih fleksibel dan komunikatif. Lalu ada laras bahasa, yaitu laras bahasa adalah cara penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan bidang ataupun konteks tertentu. Setiap bidang memiliki laras yang bahasa yang khas agar komunikasi menjadi efektif. Contoh laras bahasa dalam berbagai bidang yaitu laras akademik digunakan dalam jurnal ilmiah, makalah dan penelitian. Laras hukum digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Lalu ada laras jurnalistik digunakan dalam berita dan artikel media massa. Lalu ada hakikat ejaan.
Ejaan dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam penulisan bahasa secara tertulis. Ejaan mencakup penggunaan huruf besar dan kecil dengan benar, aturan pemisahan dan penggabungan kata, dan penggunaan tanda baca yang sesuai. Lalu ada sejarah perkembangan ejaan. Sistem ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak awal penggunaannya. Berikut adalah perkembangan ejaan dari masa ke masa. Lalu ada yang pertama ada ejaan Van op Huijsen tahun 1901. Sistem ejaan pertama yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Lalu ada ejaan Suwandi tahun 1947, yang dimana penyederhanaan dari ejaan sebelumnya yang lebih mendekati fonologi bahasa Indonesia. Lalu ada ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 yang disepakati bersama Malaysia dan Singapura untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu Indonesia. Lalu ada terakhir ejaan bahasa Indonesia yang bisa disebut EBI tahun 2015, di mana penyempurnaan terbaru yang bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan. Lalu ada perbedaan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, EYD dan EBI memiliki beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan, yaitu di EYD tersendiri tidak mencantumkan huruf diftong E. Lalu penggunaan huruf tebal lebih luas dalam berbagai konteks. Lalu ada EBI yang dimana menambahkan huruf diftong E dalam sistem ejaan. Lalu menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal hanya digunakan untuk judul dan penekanan kata tertentu. Jadi untuk kesimpulannya dari materi ini yaitu dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi dalam penggunaannya. Ragam bahasa dapat dibedakan menjadi lisan dan tulisan, serta ilmiah dan non-ilmiah. Laras bahasa membantu dalam menyesuaikan pemilihan kata dan struktur kalimat agar sesuai dengan bidang tertentu. Sementara itu, ejaan mengalami perkembangan dari masa ke masa agar lebih sesuai dengan kebutuhan komunikasi tertulis. Pemahaman yang baik tentang ragam bahasa, laras bahasa dan ejaan sangat penting agar kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai konteks komunikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.